Bayangkan misalnya, kalau Pak Prabowo akhirnya minta supaya jangan mengundurkan diri, nggak ada soal, nggak ada problem nilai di situ. Yang jadi problem nilai kalau Gus Miftah mengatakan oke, saya terima permintaan Pak Prabowo. Di situ baru ada problem etik. Karena orang akan nilai kepentingan politik mengalahkan kepentingan moral. Kan itu soalnya kan. Jadi itu dasar kenapa kita mesti selalu kasih argumen di balik posisi-posisi kita tuh. Siapa yang mau bertaruh? Gus Miftah akan diminta oleh Prabowo untuk tinggal dan dia akan bilang saya memenuhi permintaan Pak Prabowo. Nah itu jadi busuk. Karena dia udah ambil the highest of public ethics, itu mundur. Udah. Tidak boleh dibujuk lagi. Kalau mau dibujuk diuji lagi moralnya tuh. Oh jabatan itu penting, nanti akan ada jabatan baru diberi pada dia. Harusnya Gus Miftah bilang saya merasa bersalah dan saya tidak mau lagi diminta dalam jabatan apapun. Itu yang namanya kemakrifatan maksimal. Udah dapat nggak dalilnya? Pengamat Rocky Gerung memberikan ulasan menarik terkait kasus Miftah Habibur Rahman yang sedang viral di masyarakat. Ia mengatakan, saat Miftah mengundurkan diri, ada demonstrasi kecil yang dilakukan oleh sekelompok orang yang meminta agar Presiden Prabowo Subianto menolak pengunduran diri Miftah. Namun menurut Rocky Gerung, jika Prabowo akhirnya menolak pengunduran diri Miftah, itu tidak menjadi masalah. Namun seumpama akhirnya Miftah menerima jabatan dari Prabowo, itu yang menjadi masalah karena kepentingan politik mengalahkan kepentingan etis. Di dalam kasus ini juga ada patriarkisme. Gus Miftah secara tidak sadar di pikirannya, dalam pikirannya ada stok patriarki itu. Buat siapa? Yang nilai siapa itu? Ya bukan umatnya yang udah biasa dibercandain, tetapi bagi mereka spektakel ini, mereka yang menonton melihat bahwa oh ada patriarkisme, ada feodalisme ya pada Gus Miftah ya. Itu yang menimbulkan heboh sebetulnya tuh. Secara teoritis begitu tuh. Ada misoginisme ketika menghina perempuan itu kan. Jadi kita juga hidup di dalam komunitarian ethics yang tidak mungkin kita bahas satu persatu. Oh ini nggak cocok di situ, ini cuma dicocok. Kan nggak bisa kita bilang bahwa itu yang tidak ada di situ ya jangan komentar. Lo itu public sphere. Kalau begitu, bahkan kalau Gus Miftah hanya bicara pada 2 orang, direkam oleh satu stasiun TV, Gus Miftah tahu dia bicara ke seluruh Indonesia. Kan itu mesti datang automatically dari dalam stok pikirannya kan tuh. Jadi itu intinya tuh. Masyarakat akan bertanya-tanya, Miftah yang telah mengundurkan diri dari jabatan utusan presiden patut menjadi contoh bagi pejabat yang lain. Namun saat akhirnya ia menerima kembali jabatan tersebut, itu yang akan menjadi problem. Selain itu, Rocky Gerung juga menyoroti isi ceramah Miftah, karena menurutnya, dalam setiap ceramah Miftah, banyak sekali patriarkis, feodalisme, dan juga misoginis. Mungkin bagi jamaahnya biasa saja, namun bagi orang yang mengetahui, hal tersebut akan sangat bermasalah. Yang ketiga adalah soal di belakang ini ada semacam kultur besar kita yang harus kita mulai bahas, yaitu kita tidak punya semacam komunitas yang mengolah argumen itu. Community of thought, argumentative society. Akibatnya yang muncul duluan kemarahan itu. Sebelum menganalisa udah marah itu, karena nggak mampu berargumentasi. Saya kasih contoh agak cepat-cepat nih. Suatu waktu di Amerika ada heboh, kira-kira sejenis tuh. Rektor Harvard University namanya Lawrence Summers. Lawrence Summers ini sebelum jadi rektor Harvard, dia adalah menteri keuangannya Bill Clinton. Dia pensiun, selesai, dia jadi rektor di Harvard University, presiden Harvard University, namanya rektor. Ini orang ahli matematik, bikin riset tentang hubungan variabel untuk melihat efisiensi itu. Satu waktu dia berkomentar begini, ada dosennya di Harvard yang mungkin mau nulis disertasi atau mengambil profesor, dia bilang begini, perempuan itu tidak mampu berpikir matematikal itu.
lalu heboh di Amerika. Kalimat perempuan tidak mampu berpikir matematik. Sebelum dia terangkan bahwa dalam riset genetik memang laki-laki itu 10% di atas perempuan di dalam bidang matematik itu. Tetapi komunitas feminis Amerika tahu bahwa ini atau merumuskan bahwa ini adalah misoginis, membenci perempuan yang mau jadi ahli matematik. Kenapa begitu? Karena ada communitarian ethics, bahwa jangan sekali-sekali ucapkan sesuatu dengan berbasis gender. Walaupun itu riset akademis, karena riset akademis tidak pernah final. Riset berikutnya bisa menerangkan bahwa laki-laki itu tidak punya kemampuan untuk menghasilkan kecerdasan bertahan, survive, karena hanya rahim perempuan.